Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, UMB RZ official. Total harga modifan lu dari mesin sampai ke body berapa bang? Mampus. Ini dari awal gue modifikasi, gue nggak bisa nyebutin nominalnya. Cuman kalau misalkan dari budget sih, ya bisa kebeli 1 FU lah, 1 FU lagi sih. Harga modif gue 1 motor FU lagi. Dah tuh. Oke, ini pertanyaan kedua dari Denny Aditama _. Kerjaan lu apa bang? Kok motornya hedon? Kerjaan gua apa ya? Kalau misalkan kalian follow Instagram gua pasti tahu sih. Kerjaan gua itu sebenarnya catering. Gua ada usaha catering kecil-kecilan buat anak SMA. Emang profesi gua sih boleh dibilang pemasak, cook gitu. Gua udah masak dari tahun 2015. Sukanya sih dari kecil, cuman 2015 gua start masak sampai sekarang. Itu profesi gua sih, pemasak sih. Rifki Nugraha, bang rekomen bengkel buat FU di sekitar Ciputat bang yang enak dan bagus. Antiranox Motorsport di mana lagi ya kan? Lanjut. Nugraha Panca Saputra, bang nanya dong terkait isu-isu yang beredar, apakah sudah diklarifikasi oleh kedua belah pihak? Ini teman gue nih yang nanya. Gue nggak tahu. Iya teman gue yang ngomong. Gue nggak tahu. Ini teman gue. Enggak. Ini cuma bercandaan aja, cuma bercandaan di grup internal gue. Ini bercandaan, nggak ada yang serius. Jangan nanggapin ntar serius ya. Gue nggak ada masalah sama siapa-siapa. Ini emang teman gue yang nanya aja, iseng-iseng aja. Oke lanjut. Dari Bagus, bang apa tanggapan abang tentang Carok? Carok anaknya siapa sih? Carok anaknya siapa? Mana gue tahu. Mana gue? Tanggapan buat Carok, gas dulu sih baru curhat. Pertanyaan dari Pangestu _26, bang lu kan bore up Saritem. Itu di quarter apa enggak? Soalnya yang aneh tahu blok ori Satria nggak bisa di quarter. Ya iyalah di quarter, kalau nggak bisa di quarter nggak masuk sernya 65. Bisa sih. Oke. Emang linernya digedein. Terus ya udah bisa. Kalau mau digede-gedein bisa kok. Dan Satria Evo tuh bloknya termasuk kuat sih menurut gua. Bisa sampai 72 lah. Pertanyaannya bagus nih, Lexindro _. Gimana bang konten touringnya? Udah ada wacana kah? Untuk konten touring ya ada, gua ada planning untuk konten touring buat sama teman-teman gua. Touringnya kemana masih rahasia. Yang jelas doain aja supaya corona ini selesai dengan waktu yang cepat. Soalnya insya Allah habis lebaran sih gue bakal touring. Makanya doain aja supaya wabah di Indonesia ini cepet-cepet hilang deh tuh. Bener-bener, dan itu nyusahin banyak orang sih. Gue sampai rencana touring aja itu jadi berantakan semuanya. Pokoknya doain aja supaya Indonesia bisa kembali pulih lagi. Dani _Pliswanto, Satria FU standar biar tarikan yang ngena, apa aja yang perlu diganti? Apa dioprek bang? Apa aja yang diganti? 3 pilar sih udah paling beres, knalpot, karbu, CDI. Terus kalau bisa sih pakai oli yang bagus. Kalau misalkan mesin lu masih standar ya itu harus pakai oli yang bagus, wajib banget. Terus sama busi sih. Tuh 5 hal itu tuh, oli, busi, karbu, knalpot, CDI. Dah tuh. Bang ada rencana buat beli motor nggak bang? Kalau ada, motor apa? Pertanyaan dari Ardil GW. Ada rencana beli motor, ada. Motornya apa rahasia. Yang jelas gue mau beli Matic sih. Gue mau beli Matic untuk saat-saat ini ya. Untuk saat-saat ini Matic. Untuk kedepannya yang jelas 2 tak sih. Kalau 2 tak udah kalian pasti udah tahu sih kalau 2 tak mah. Wildan Muhammad _22, bang ada kepikiran nggak buat ganti moge? Kalau ada mogenya yang lu pengen apa? Moge ya. Untuk moge gue pengen punya gitu ya, itu ada 3 cuy. CBR 600 RR, terus Aprilia RS V4, sama yang terakhir Harley Davidsonnya tapi yang Sportster. Itu 3 motor itu mantep, itu gue suka banget. Kalau CBR 600 buat sirkuit oke. Kalau Aprilia RS V4 tuh gue suka karakter suaranya, karena kan dia kan mesinnya V4 kan, jadi suaranya tuh mirip-mirip MotoGP, gue demen banget. Terus yang terakhir Sportster buat jalan-jalan di kota sih, itu laki banget soalnya. Laki banget. Next.
Pertanyaan dari Timmy_ante, bang, kalau busi pengaruh nggak di speed atau di tenaga motornya? Di speed sih nggak, untuk nambahin speed sih nggak, cuman kalau nambahin akselerasi sama torsi ya, karena busi itu dia semakin bagus busi, semakin menyempurnakan ruang bakar sih. Pernah nggak ngerasain FUFI nggak bang? Kalau pernah, gimana rasanya menurut abang, lebih enak mana sama karburator? FUFI gue belum pernah nyobain jujur aja FUFI, tapi kalau GSX gue udah pernah nyobain, GSX-S, GSX-F temen gue punya, jadi itu kan mesinnya sama ya, sama FU ya. Iya, jadi kalau FUFI gue belum pernah nyobain, yang jelas lebih kenceng lah daripada FU yang karbu. Jauh lebih kenceng lah pasti. Bang, next ada upgrade buat pengereman nggak? Pertanyaan dari Fadila Fajar. Ada upgrade pengereman, gue pengen ganti RCB S1, nggak tahu yang 14 mili, nggak tahu yang 17 mili, gue belum tahu, gue belum sharing sama Mas Andi. Yang jelas ada ganti pengereman biar makin mantep si Saritem ngeremnya. Ini pertanyaan dari Alvaris. Setelah pakai Kickstarter pagi-pagi itu penting nggak sih bang? Gue nggak tahu penting apa enggak, tapi gue mau ceritain pengalaman gue. Kalau gue dari beli si Saritem nih dari 2013 akhir, itu selanya langsung gue copot cuy. Itu selanya gue copot, gue belum pernah pernah 2 kali kayaknya deh nyala motor gue. Cuma dua kali. Iya, cuma 2 kali. Abis itu udah, kalau baik sih ya menurut gue baik sih untuk sela-selaan. Nah, nih pertanyaan dari delivio.e. Bang, kenapa milih Satria Fu bukan Honda Sonic atau yang lainnya? Kenapa nggak Sonic? Kenapa harus FU? Karena Satria FU menurut gue mesinnya paling sempurna di kelasnya sih. Mesinnya paling sempurna yang di yang karbu ya, bukan yang injeksi. Kalau injeksi sih menurut gue MX sih sekarang ya, untuk sekarang ini, dari body, dari tampilan, dari mesin, dari handling, menurut gue MX King sekarang MX King. Soalnya dipakai RRC cuy dan menang terus. Kalau yang dulu ya Satria FU udah paling sempurna. Di Indoprix juga kan Satria FU paling di depan cuy, 1, 2, 3, 4 malah sampai keempat waktu tahun-tahun 2014-2015 tuh Indoprix, gue masih ingat banget. Kalau kalian belum tahu, kalian nonton di YouTube itu balapnya ngasal jadi pakai FU cuy, asli kencang-kencang banget. Kalian boleh nonton, silakan. Itu kenapa alasan gue pilih FU pas tahun 2013. Bang, kok pakai knalpot setengah saringan? Apa bedanya sama yang full? Mengaruh nggak ke performa? Pertanyaan dari Agus Kodi. Kenapa pakai setengah saringan? Karena gue ngikutin karakter mesin gue. Jadi waktu itu juga knalpotnya dapat yang bagus, dapat yang bekas balap. Ini knalpot second nih, AKM yang gue pakai. Ya gitu sih sebenarnya, lebih kecenderung kebutuhan mesin. Cocoknya lu pakai knalpot yang apa, yang kayak gimana. Kalau misalkan mesin lu nggak cocok pakai knalpot yang setengah saringan, ya jangan dipakai, ganti yang full saringan. Kayak gitu deh pokoknya, nyesuaiin mesin aja. Pertanyaan dari underscore Zulian _ kejadian terparah yang pernah lu alamin sama Saritem bang, ada nggak mau kejadian itu terulang? Wah, ini panjang noh. Ini pertanyaan serius nih. Ini gue cerita singkat aja ya. Saritem tuh pernah hancur 2 kali. Pernah bener-bener fatal. Yang kedua kali sih yang fatal hancurnya. Jadi singkat cerita aja, gue pernah crash di daerah Serpong. Itu entry speednya masuk jadi entry corner, masuk ke cornernya itu speed lagi 140, dan gue jatuh high side. Kalau kalian nggak tahu jatuh high side, nanti gue kasih tahu gambarnya tuh. Pokoknya jatuh kayak gitu. Terus Saritem hancur total, rangka bengkok, stang bengkok, footstep hancur, terus bagian tengah dari jok nih sampai ke tengah sampai stang itu juga hancur, dari segitiga terus sampai asok gua, sampai stang, sampai speedometer tuh hancur semua. Dan guanya juga hancur. Gua sempat operasi gara-gara gua patah tulang, terus saraf leher gua ada yang kena. Itu sih singkat ceritanya. Mungkin pertanyaan dari si Zulian ini bakal gue bikin konten nantinya untuk gue mau sharing gitu loh, pas kejadian gue di Serpong waktu itu, kejadian detailnya dan cara recovery yang baik ketika habis crash tuh kayak gimana, nanti bakal gue kasih kontennya. Ini pertanyaan bagus nih, pertanyaan keren. Ini pertanyaan dari Zaki ZF. Hal yang ingin dicapai apa tuh bang, kira-kira bang? Apa, punya restoran sih kalau gue mah. Seriusan, punya restoran, gue punya bengkel.
Insya Allah ya, kalau rezekinya ada gitu punya restoran tuh sabi no. Bang, kapan San Mori goncengan sama Wadon? Wadaw, Wadon tuh kan. San Mori boncengin orang berat tau gak? San Mori tuh kalau boncengin orang berat cuy, gue nggak bisa ngebut, gue nggak bisa kanan kiri ya kan, susah. Bawanya kalau mau ngebut was-was mikirin orang belakang ya, gue nggak pernah bisa loh no. Maksudnya gue boncengin orang, gue ngebut, boncengin mak gue ngebut kagak bisa gue. Boncengin temen gue ngebut itu gue nggak bisa. Auto plan. Maksudnya riding jadi nggak luas anjir, mikirin orang belakang gila lu. Pertanyaan dari Aldinenda Skate. Bang, resep motor biar kenceng dong bang. Resep motor biar kenceng. Apaan ya? Motornya apaan? Ya perawatan bisa bikin motor lu kenceng. Perawatan yang rutin ya, itu bisa bikin motor lu kenceng. Vicky. Bang, sekarang lagi fokus apa bang? Nah ini teman gua nih, nggak seru nih teman gua. Ini yang kemarin dapat oli enduro tuh. Fokus apa sekarang? Ya YouTube dulu sih. YouTube sama kan lagi corona ya, makanya gua sekarang fokus YouTube banget dan bikin video di rumah. Catering gua lagi stop total gua catering. Karena market gua anak SMA. Jadi cateringnya fokus gua lebih ke YouTube sih ketimbang ke catering sekarang. Pertanyaan dari Hilmi Zen _ bakal ada Saritem V2 nggak bang? Kalau ada ciri-cirinya bagaimana? Ada dong, Saritem version kedua ada pasti. Ciri-cirinya itu lebih kencang daripada yang sekarang sih. Lebih responsif, lebih gacor, lebih dah pokoknya. Oh yang jelas ciri-cirinya potong spakbor. Udah pasti tuh potong spakbor. Potong spakbor belakang. Gak ada niatan pasang sayap FU Type S bang? Dari Imam Majid. Mahal cuy. Fungsinya ya ada sih fungsinya, cuman lebih ringan aja. Tapi belum ada sih gue naik kesana. Nah nih lanjut ya. Tim _Tams. Bang, ukuran piston Saritem berapa? Mudah kan pertanyaannya? Ada di video yang ini. Di situ lengkap banget, dari piston, dari stang seher, dari klep gua, dari portingan gua tuh lengkap videonya. Bisa ditonton. Pertanyaan dari FADDL FATR. Kira-kira kalau ganti konsep dari Satria FU 2012 ke Satria FU kayak lo bisa nggak bang? Soalnya ada temen tuh konsepnya dari Satria 2007 ke Satria FU 2014. Bisa karena chassis FU Karbu tuh sama setahu gue. Chassis rangkanya ya, frame-nya itu sama kayak 2014 facelift sama. Bisa diganti. Ini pertanyaan dari Rian _ Saeb kalau sering dipakai RPM tinggi kenapa udah-udahannya nggak suka kasar ya mesinnya? Pas dingin, iya katanya gitu. Pas dingin enak lagi, suara mesinnya nggak bericik lagi. Punya gua kagak. Punya gua enggak sih, punya gua halus-halus aja. Mungkin perawatan sih, mungkin karena perawatan lu kurang sama motor lu, atau enggak tensioner bisa. Soalnya motor gua nggak begitu, motor gua baik-baik aja. Perawatan sih kayaknya. Ini pertanyaan dari Muhammad Gifari, bang kalau beli spare part racing biasanya di mana bang? Beli spare part racing Ciledug banyak, di MMS gue biasanya, atau enggak online Bukalapak juga sekarang banyak banget. Tapi kalau misalkan kalian mau ke tempatnya gitu ya, lebih enak ya ke Ciledug sih, ke MMS. Gue bisa di MMS atau enggak di, aduh gue lupa sih, Puri Beta ya namanya ya. Ya Puri Beta itu Ciledug, Puri Beta. Selain dari Raihan Rap 03. Kalau utama bikin Satria kenceng kantong pelajar bang. Kantong pelajar, gue paling bingung nih kalau tanyain kantong pelajar nih. Soalnya kalau kantong pelajar itu relatif anjir, ya nggak sih? Relatif banget kalau kantong pelajar tuh beneran deh. Ada yang kantong pelajarnya dikasih duit jajan sama orang tuanya banyak, ada yang dikit ya kan. Bingung gue kalau ditanyain kantong pelajar tuh bingung banget. Ya pakai oli yang bagus aja sih sama busi, sama Essen wire tuh, Essen wire sih penting, sama Essen wire. CDI deh, sama CDI 3 hal itu tuh, Essen wire, busi, sama CDI itu pengapian tuh, combustion, 3 hal itu. Mudah-mudahan sih enak. Lanjut. Pertanyaan dari Aliana, bang mau stiker yang hologram lagi bang? Stiker hologramnya sama yang gold lagi habis karena tukang stikernya lagi libur karena corona. Emang corona tuh sialan ya. Oh iya, buat kalian yang belum tahu, kalau gue jualan stiker, follow Instagramnya Respect Racer. Di situ baru ada 1 produk sih, stiker bikinan gue. Nanti bisa dibeli, oke? Tapi gue baru di Jakarta doang jualnya.
belum bisa kirim-kirim. Pertanyaan dari Farhan Wijaya 960. Karitum gimana bang, jadikah rubah arus DC di Antiranox Motorsport? Untuk ubah arus listrik gue belum mau sih, karena belum penting-penting banget menurut gue. Surya Ekas, bang biar motor bisa 20 km caranya gimana bang? 20 km 200 apa 20? 20. Jalannya gigi 2. Jalannya gigi 2 bang. Pertanyaan dari Egi Sujana, samping rumah lu masih suka ada bayi tirek gak bang? Dari temen gue nih, masih ada, masih banyak. Tapi sekarang udah yang gede-gedenya udah pada nggak ada. Sekarang yang bocah-bocahnya bayi tirek. Ini bayi tirek nih maksudnya biawak sih. Jadi di samping rumah gue tuh banyak biawak. Ada kali 20 ekor biawak di samping rumah gue. Jadi ya begitu. Kalau misalkan gue lagi gabut, gue pasti snapgram tentang biawak gue. Dia yang ngejagain rumah gue dari ular-ular tuh, no. Mantep kan? Gue punya penjaga pribadi tuh, biar ular-ular nggak masuk ke rumah gue. Makanya gue menghargai banget bayi-bayi tirek gue. Bayi tirek bro. Pertanyaan dari Dian WB, tanya lagi bang, punya pacar belum? Pacarnya nggak diliatin bang? Astaga ya Allah, punya pacar? Kagak, gue lagi fokus banget karir gue nggak mau pacaran. Enggak, gue nggak punya pacar, Just Rangga, yuk lah bikin tutor masak-masak biar nggak gabut pas social sliding gini. Social sliding anjing. Tutorial masak-masak. Komen di bawah deh kalau misalkan kalian setuju dengan tutorial masak-masak. Nanti bakal gue bikinin cara masak-masak yang gampang-gampang kayak gimana, yang simpel-simpel. Pertanyaan dari Andi 49 Antirano. Mas Andi nih. Terus Ban, masak daging lebih biar gak alot digimanain ban? masak daging biar nggak alot nih, gue jawab serius ya. Jadi tuh masak daging biar nggak alot, yang pertama itu dari kualitas dagingnya, dari bagian si daging. Jadi dari kualitas, terus dari bagian, kan ada tenderloin, ada T-bone, ada brisket gitu-gitu kan, macem-macem tuh. Nah itu dari bagian tertentunya dia, dari bagian tertentu daging. Terus kalau yang kedua, kalau daging lokal cara ngakalinnya gimana? Gue pernah nonton di YouTube. Cara ngempukin daging lokal itu kalau nggak ditusuk-tusuk pakai garpu, habis itu diinin sih, dikasih baking powder apa baking soda, gue lupa deh. Pokoknya dikasih dua hal itu deh, ditusuk-tusuk, habis itu dikasih baking powder, antara baking powder sama baking soda gue lupa. Habis itu dimarinate, itu bikin daging empuk kayak gitu sih. Tips dari gue, tips masak-masak tuh kan. Oh iya, kalau emang kalian kepo dengan skill memasak gue. Kalau kalian kepo dengan skill masak gue, komen di bawah. Kalau misalkan setuju komen yang banyak, ntar gue bikinin deh tutorial masak yang simple tapi mantep. Oke, makasih banyak yang udah nanya-nanya via postingan gue di Instagram kemarin. Pertanyaannya keren-keren, pertanyaannya mantep-mantep. Oh iya, di sini gue ditemenin Nino nih. Dia yang nanya-nanyain gue tadi tuh. Jadi mungkin segitu dulu video Q&A di spesial 5.000 subscriber ini. Makasih banyak yang udah subscribe, makasih banyak yang udah nonton videonya tanpa di skip. Gue sangat appreciate banget ke kalian. Semoga videonya bermanfaat, semoga videonya menghibur. Gue Bani Ramadhani, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.